Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut kajian kitab At-Tuhfatul Wuthobiyah fi Tashili Matni Al-Jurmiyah. Di hari ini sebagaimana yang kita katakan kemarin akan masuk ke kesimpulan yang dibawakan oleh penulis rahimallahu taala terkait dengan apa yang kita ambil beberapa pertemuan yang telah lewat. Kata beliau rahimallahu taala, al-mu'rabat, isim-isim yang di-i'rab atau kata-kata yang di-i'rab supaya umum. Karena ada yang isim, ada yang fi'il. Qala, beliau berkata faslun, pasal. Fasal itu di bawah bab biasanya. Dan biasanya kalau susunan kitab itu ada kitab, kemudian bab, kemudian fasal, kemudian masalah. Itu cara dalam bentuk penyusunan para ulama menyusun kitab. Jadi pertama kitab, misalnya Kitabut Thaharah. Paham kan? Dalam kitab ini ada bab air, begitu. Bab wudu, bab pembatal wudu. Di dalam bab ini ada fasal. Paham ini? Di dalam fasal ada masalah-masalah yang disebutkan. Nah, ini fasal. Karena sudah lewat bab i'rab. Setelah itu bab mengenal tanda i'rab. Setelah selesai bab mengenal tanda i'rab, ada fasal. Iya, kita bilang pasal. Iya kan? Kita bilang apa? Pasal. Al-mu'rabat qisman. Kata-kata yang di-i'rab itu ada dua bentuknya. Qismun yu'rabu bil harokat. Bagian pertama di-i'rab dengan harokat, ya kan? Ada dengan dhamma, fathah, kasroh, paham kan? Wa qismun yu'rabu bil huruf. Ada kata yang di-i'rab dengan tanda apa? Huruf. Ada yang tandanya alif, ada yang tandanya waw, ada yang tandanya ya, ada yang tandanya nun. Ya kan? Yang telah lewat. Ini kesimpulan yang bagus. Saya katakan. Laman tahal musannifu rahimahullah min dzikri alamati aqsamil i'rabi ala sabili tafsili. Lamman taha tatkala al musannifu intaha, selesai. Rahimahullah min dzikri, dari menyebutkan alamati aqsamil i'rab, tanda-tanda pembagian i'rab ala sabili tafsil, secara rinci. Sabil secara tafsil rinci. Ya. Akhadha yatakallamu 'alaiha fi hadzal fasl, maka belum memulai berbicara atasnya di fasal ini. Di pasal ini ala sabilil ijmal, secara global. Tamrinan lil mubtadi'i, sebagai latihan untuk pemula. Pemula itu sering disebut itu dia bisa lengket. Paham kan? Iya. Ini sudah disebut sebelumnya, tapi disebutkan lagi di sini untuk latihan bagi pemula. Ala adatil mutaqaddimin, ini di atas kebiasaan orang-orang terdahulu. Jadi orang-orang terdahulu itu setelah mereka membahas sesuatu, dia kasih kesimpulan di ujung. Anda paham ini? Ini kebiasaan ulama terdahulu. Rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Wal mu'rabatu allati taqaddama dzikruha ala sabili tafsili samaniyatun wahya. Wal mu'rabat, kata-kata yang di-i'rab allati, yang taqaddama, telah lewat, dzikruha, penyebutannya, ala sabili tafsil, secara rinci, samaniyatun, ada 8 sebenarnya. Jadi yang panjang itu sebenarnya ada 8 itu yang di-i'rab. Wahidi adalah al-ismul mufrad, 1. Ya kan? Sudah kita i'rab. Wal musanna, wajabut taksir, 2 jamak taksir. Wajabul mu'annas salim, 3 jamak mu'annas salim. Wal fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai', fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. 4 ini i'rabnya dengan harokat. Isim mufrad dengan harokat,
jamak taksir dengan harokat, jamak muannas salim dengan harokat, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai' dengan apa? Harokat juga. Wal mudhanna, yang kelima mudhanna. Yang keenam jam'ul mudzakkar salimu, jamak mudzakkar salim. Yang ketujuh wal asmaul khamsah, asmaul khamsah. Yang kedelapan al-af'al wal af'alul khamsah, af'alul khamsah. 4 terakhir ini di-i'rab dengan tanda harokat, dengan tanda huruf. Isim mutsanna huruf, jamak mudzakkar salim huruf, jamak asmaul khamsah apa tanda i'rabnya? Huruf. Af'alul khamsah apa alamat i'rabnya? Huruf. Iya kan? Jadi boleh bagi dua. Ada yang dengan huruf 8. 8 itu ada dengan harokat, ada dengan huruf. Ternyata dari 8 itu terbagi dua. 4. Ada 4 di-i'rab dengan harokat, ada 4 di-i'rab dengan apa? Huruf. Lihat yang disebut oleh penulis. Wa hadhil anwa'u atsamaniyatu tanqasimu ila qismain. 8 jenis ini terbagi menjadi 2. Ahaduhuma, salah satunya ma yu'rabu bil harokati salat. Ada yang di-i'rab dengan 3 harokat. Allati hiya dhamma wal fathah wal kasrah. Ada yang di-i'rab dengan dhamma, fathah dengan apa? Kasrah. Wa yulhaqu biha sukun. Diikutkan dengan harokat ini sukun. Karena sukun bukan harokat. Cuman dia diikutkan dengan apa? Harokat. Wa hadzal qismu huwal aslu. Jenis ini dialah alamat asal. Karena rata-rata alamat asal apa? Harokat atau huruf? Harokat atau huruf? Harokat. Lihat. Alamat rofa. Asalnya apa? Dhamma. Nasab. Jar. Jazm. Berarti kan ini alamat asal semuanya. Yang harokat. Walihada qaddamah. Oleh karena itu beliau penulis mendahulukannya daripada yang lain. Iya. Wasan yang kedua. Ma yu'rabu bil huruf. Ada yang di-i'rab dengan huruf. Al-arba'ah. Huruf yang 4. Sama-sama 4 lagi. Jadi yang di-i'rab itu ada 8. Tanda i'rab kalau harokat 4. Dhamma, fathah, kasr, sukun. Huruf yang menjadi tanda i'rab juga ada 4. Berarti tanda i'rab itu kalau dijumlah 8 juga. Kata yang di-i'rab itu ada 8. Tanda i'rab juga semuanya ada 8. Karena harokat tambah sukun 4. Kemudian huruf menjadi tanda i'rab juga ada 4. Kita lihat siapa? Allati hiyal waw. Yang dia adalah 1 waw. Iya kan? Pada jamak mudzakkar salim, pada asmaul khamsah. Wal alif pada isim mutsanna, asmaul khamsah juga. Wal ya pada isim mutsanna, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah. Wan nun. Nah, af'alul khamsah. Berapa itu? Berapa itu? 4. Cuman wayul haqu bial haq diikutkan dengan penghilangan. Kan penghilangan juga, penghilangan nun juga sama penghilangan huruf terakhir. 4. Wa sayati dzikru kulli nau'in minha insyaallah. Dan akan datang penyebutan setiap dari jenis ini insyaallah. Sekaligus tempatnya ini untuk latihan. Diulang lagi 1 kali, tapi tidak dirinci lagi contoh-contohnya, i'rabnya, tidak lagi. Ini secara umum saja. Pertama al-mu'rabat bil harokat. Yang di-i'rab dengan harokat. Tadi kan ada berapa tadi? 8 kan? Sekarang pertama yang di-i'rab dengan harokat. Qala beliau berkata, falladhi yu'rabu bil harokatil falladhi yu'rabu bil harokati arba'atu asya'a. Maka yang di-i'rab dengan harokat ada 4 jenis. 1 al-ismul mufrad. Coba ingat kembali. Rofa dengan, nasab dengan, jar dengan, wajam'ut taksiri. Rofa dengan, nasab dengan, jar dengan, wajam'ul mu'annatis salim. Rofa dengan, nasab dengan, nasab dengan, nasab dengan, kasroh, kasroh. Jar dengan kasroh. Wal fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'.
Yang keempat, fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Rofa dengan nasab. Jer. Oh, enggak ada. Jazm. Alhamdulillah, mantap. Jadi antum sudah hafal sebenarnya ini. Sebenarnya kan diulang lagi saja oleh penulis. Tapi itu sudah mantap, alhamdulillah. Ini memang harus dihafal. Kalau tidak bisa baca kitab gundul. Itu alamatnya. Karena penyakit gampang kita hafal. Penyakit. Tandanya ini yang sulit. Karena setiap kita baca harus kita hadirkan itu tandanya. Paham kan? Iya. Ini harus dihafal. Saya katakan. Al-qismul ladzi yu'rabu bil harakati tsalath was sukun arba'atu asya. Jenis yang di'rab dengan 3 harokat dan sukun itu ada 4 perkara. Al-awwal, yang pertama, al-ismul mufrad, isim mufrad. Perhatikan contoh penulis. 1 kali contoh untuk rofa, nasab, jar. Masya Allah. Ini Masya Allah kalau menunjukkan ahli dari penulis. Keahliannya. Lihat. Nasoha Zaidun amron bisidiki. Ini kan isim mufrad semua ini. Zaidun, isim mufrad. Marfu dengan dhammah. Amron, isim mufrad. Mansub dengan fathah. Bisidiki, isim mufrad. Majrur dengan Masya Allah. Lihat. Fanasoha fi'lun madi. Nasoha adalah fi'il madi. Wa Zaidun fa'il. Zaid fa'il. Marfu'un. Namanya fa'il itu dirofa. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahirah ala akhirih. Tanda rofanya dhamma nampak di akhirnya. Wa amron maf'ulun bih. Sementara amron maf'ulun bih. Nah, ini pentingnya dulu kitab dasar. Karena kalau tidak ada kitab dasar kita bingung. Apa itu fa'il? Apa itu maf'ulun bih? Dah, misalnya kalau ada orang tiba-tiba ngajar tufah. Gimana cara antum jelaskan ini? Fa'il, maf'ulun bih. Sementara belum ada apa? Pengetahuan sebelumnya di kitab dasar. Ini perlunya dasar. Dan di sini anak ingatkan antum, orang belajar itu harus naik tangga. Tidak bisa tiba-tiba langsung belajar Ibnu Aqil. Syarah Alfiyah paling tinggi saja, biar cepat selesai 1 kitab saja. Nah, paham kan? Jadi belajar itu harus naik tangganya. Karena kitab setelahnya itu akan dipahami dengan sebelumnya, bukan langsung. Antum bisa paham ini? Kitab setelahnya akan dipahami dengan kitab sebelumnya. Karena ilmu itu diambil sedikit demi sedikit. Diambil sedikit demi sedikit. Itu ilmu. Lihat, sekarang kita jadi paham. Ketika dibilang mansub, kita sudah paham. Maf'ulun bih mansub. Wa alamatu nasbihil fathatu dhahir ala akhiri. Tanda nasabnya fathah nampak di akhirnya. Wal ba harfu jarrin. Itu ba huruf jar. Wasidiki ismun majrurun bil ba. Isim yang dijar dengan apa? Ba. Wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu ala akhiri. Tanda jarinya kasrah nampak pada akhirnya. Wa kullun min, dan setiap dari Zaidun wa Amron wa Sidiki ismun mufrad. Isim mufrad tapi 3 harokatnya, 3 alamatnya. Itu yang pertama. Asal yang kedua, jam'u taksiri, jamak taksir. Perhatikan contohnya, Masya Allah. Lihat 1 kali contoh juga. Wajjahal ulama unnasoiha litullabi. Ulama'u rofa. Nasoiha nasab. Litullabi jer. Fawajjaha fi'ilun madin. Wajjaha fi'ilun madin. Kenapa madin? Supaya nanti antum tidak bertanya itu. Atau tidak bingung. Madin asalnya madiyun. Jadi fi'ilun madiyun. Cuman hilang ya-nya. Jadinya madin. Dipahami ini? Nanti ada di pembahasan berikutnya. Di sorob juga ada. Di nahwu juga nanti ada. Tapi di kitab-kitab berikutnya. Paham ya? Kenapa jadi madin? Padahal itu naat. Kok tidak di domah padahal fi'lun? Paham kan? Ada huruf yang dihilangkan. Iya. Sama dengan antum bilang ja'a qadin. Paham ya? Ja'a qadin. Oh, kok fa'il di domah? Enggak, asalnya qadiyun. Dihilangkan ya-nya jadinya apa? Qadin. Dipahami ini? Itu ada proses namanya. Iya. Jadi fi'ilun madin. Ini fi'il madhi wajah. Wazannya fa'ala.
Wal ulama'u fa'ilun marfu'un. Sementara ulama fa'il di rofa. Wa alamat rafihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhiri. Enggak perlu terjemah ya. Yang ini ya. Alamat rofanya dhamma nampak di akhirnya. Enggak perlu kan? Ini sudah. Masya Allah. Sudah hafal Patri ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Wan nasoiha maf'ulun bi mansubun. Konsentrasi, saya tidak terjemah. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Walab dan lam harfu jarrin. Huruf jar. Wattulab ismun majrurun. Isim yang dijar. Bilam dengan lam tadi. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Wa kullun min al-ulama'u wan nasoiha wa tulaba jam'u taksirin. Semua itu antum bilang jamak taksir. Asalit yang ketiga. Jam'ul mu'annatsis salimu. Jamak mu'annats salim. Nah, contoh. Raggobatil ummahatul banati fis shadaqati. Masya Allah. Ya, raggobatil ummahatul banati fis shadaqati. Raggoba fi'lun madin. Watta alamatun lit'anid. Ta tanda untuk muannas, ya kan? Rogobat, supaya fa'ilnya nanti adalah muannas. Al ummahatu fa'ilun marfu'un. Al ummahatu fa'il di rofa. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhiri. Wal banatu maf'ulun bi mansubun. Wa alamatu nasbihi al kasratu. Tanda nasabnya kasroh. Niabatan anil fathah. Sebagai pengganti dari apa? Fathah. Wafi sementara fi harfu jarrin, huruf jar. Was-shadaqati ismun majrurun bi fi. Isim yang dijar dengan fi. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhiri. Tanda jarinya kasroh nampak pada akhirnya. Wa kullun min, dan setiap dari al-ummahatu wal banati was sadaqati jam'u mu'annatsin salimun. Jelas? Alhamdulillah. Ar-rabi' yang keempat. Al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Nah, contoh, yakumu min qaulika yakumu zaidun. Walan yakuma, walam yakum. Paham ini? Nah, sedikit contoh. Fayakumu fi'lun mudhari'un marfu'un. Maka yakumu fi'il mudhari yang dirofa. Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Jangan lupa ini. Kalau dia rofa, bilang ini. Paham ya? Karena dia kosong dari penasab dan penjazam. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhiri. Tanda rofanya dhamma nampak di akhirnya. Wa zaidun fa'ilun. Zaidun fa'il. Walan harfu nafin wa nasbin. Sementara lan huruf yang bermakna nafi. Lan huruf yang bermakna nafi karena lan artinya tidak. Wa nasbin dan menasab karena lan menasab fi'il mudhari. Wa yakuma sementara yakuma fi'ilun mudhari'un mansubun bilan. Fi'il mudhari yang dinasab dengan lan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Wa lam yakum harfu nafin wa jazmin. Sementara lam huruf yang bermakna nafi wa jazmin dan tugasnya menjazm. Karena lam maknanya tidak. Semua huruf yang bermakna tidak, paham ya? Namanya huruf apa? Nafi. Iya. Walaupun beda amalannya, beda tugasnya. Lihat tadi, lan nafi juga, lam nafi, tapi beda tugasnya. Lan menasab, lam menjazm. Wa yakum fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Yakum fi'il mudhari' dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmihi as-sukunud dhahiru. Tanda jazmnya sukun yang nampak ala akhiri pada akhirnya. Wa kullun min, dan setiap dari yakumu wa yakuma wa yakum fi'lun mudhari'un. Jelas kan? Kemudian beliau katakan, karena tadi ada i'rab asal dari rofa nasab jar. Dah, ada juga yang bukan asal. Beliau bilang, wa kulluha turfa'u bi dhammah. Semuanya dirofa dengan dhammah, betul? Itu maksudnya sambungannya yang tadi. 4 itu dirofa semua dengan dhammah.
Coba kita periksa isim mufrad dengan apa? Jamak taksir. Isim mutsanna, jamak muannas salim. Dhamma, fi'il mudhari. Kan betul ini ucapan? Betul. Wa tunsabu bil fathah. Semuanya dinasab dengan fathah. Betul? Kecuali jamak muannas salim. Semuanya betul. Isim mufrad dinasab dengan fathah kan? Jamak taksir. Fathah, fi'il mudhari. Jamak muannas salim. Ini, makanya sebentar ada kecualikan. Jadi semua dinasab dengan fathah kecuali jamak muannas salim. Sebentar ada pengecualiannya. Cuman ini untuk langsung kita pikirkan dari awal. Wa tuqadu bil kasroh. Semuanya dijer dengan kasroh. Betul? Betul, kecuali fi'il mudhari. Kan dia tidak dijer. Iya kan? Coba perhatikan. Kan 4 ini isim mufrad. Dijer dengan apa? Jamak muannas salim. Jamak taksir. Fi'il mudhari. Tidak ada memang. Makanya kecuali fi'il mudhari. Karena dia memang tidak dijer. Kan seakan-akan ini semuanya dijer. Semuanya. Seakan-akan. Tapi ini bahasa umumnya. Terus watujzamu bisukun. Semuanya. Kan atofnya ini kan kulluha semuanya. Semuanya dijazam dengan sukun. Apa betul semuanya? Tidak. Karena yang dijazam ini hanya siapa? Fi'il mudhari. Isim mufrad tidak dijazam. Jamak taksir tidak dijazam. Isim musanna tidak jamak muannas salim tidak dijazam. Hanya fi'il mudhari, bukan semuanya. Makanya beliau bilang wa kharaja an dzalika salasatu asya. Keluar dari ketentuan umum. Ini namanya umum. Semuanya. Keluar dari hal itu 3 perkara. Jam'ul muannats salim 1. Keluar jamak muannas salim yunsabu bil kasrah. Dia dinasab dengan apa? Kasrah. Wal ismul ladzi la yansarif. Keluar juga ismul ladzi la yansarif. Kenapa? Yukhfadu bil fathah. Karena ketika dijer bukan dengan kasrah tapi diapain? Di fathah. Wal fi'lul mudharil mu'tal akhir yujzamu bihadfi akhirih. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Dia kan dijazam dengan apa? Penghilangan huruf akhir. Bukan dengan sukun. Bukan dengan apa? Sukun. Jelas? Jelas ini ya? Masya Allah. Akul saya katakan, kata beliau. Al-aslu fil anwa'il arba'atil mutaqaddimati an turfa'a kulluha bid-dhammati. Asal pada jenis yang 4 yang telah lewat, semuanya dirofa dengan dhammah. Nah, contoh. Perhatikan contoh penulis ya. Belakang contoh kan langsung 4. Fi'il mudhari, mufrad, jamak, muannas salim, dan taksir. Yadribu Zaidun war rijalu wal muslimatu. Yadribu contoh untuk siapa? Zaidun war rijalu wal muslimatu. Masya Allah, 1 kali. Fakulun min, maka setiap dari yadribu wa zaidun war rijalu wal muslimatu marfu'un. Dirofa. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahir ala akhirih. Semuanya. Wa antun soba kulluha bil fathah. Dan dinasab seluruhnya dengan fathah. Ma ada, Anda baca apa ini? Ma ada jam'a atau jam'i? Hah? Boleh nggak jam'i? Hah? Kenapa? Ada ma-nya. Jadi kalau ada ma-nya, nggak boleh. Setelah ada. Padahal kalau nggak ada ma ini bisa 2 bacaan. Jadi kata beliau wa antum sobakulluha bil fathah. Dinasab seluruhnya dengan fathah. Ma ada jam'al mu'annatis salima. Selain jamak mu'annas salim. Iya kan? Karena jamak mu'annas salim tidak di apa? Tidak, memang dia tidak dinasab dengan fathah. Tapi dia dinasab dengan apa? Kasroh. Maka beliau kecualikan. Fa'innahu yunsabu bil kasroh. Karena jamak muannas salim dinasab dengan kasroh. Nah contoh. Lan adriba zaidan warrijala wal muslimati. Lihat, Masya Allah. Fakulun min, maka setiap dari adriba wa zaidan warrijala
mansubun dinasab. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahir ala akhiri. Wal muslimati mansubun dinasab. Wa alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan anil fathah. Tapi tanda nasabnya kasroh sebagai pengganti dari fathah. Li'annahu jam'u mu'annatin salimun. Karena dia jama' mu'annas salim. Wa antuk fadha kulluha bil kasrati. Dan dikhafat seluruhnya dengan kasroh. Ma'adal ismal ladzi la yansarif. Selain ismul ladzi la yansarif. Fa innahu yukhfadu bil fathah. Karena sesungguhnya dia dijer dengan fathah. Paham kan? Wa ma'adal fi'il mudhari. Dan selain juga siapa? Fi'il mudhari. Kenapa? Fa innahu la yadkhuluhul khafad. Karena fi'il mudhari tidak masuk padanya apa? Khafad. Paham kelengkapannya ini? Masya Allah. Nah, contoh marartu bi Zaidin war rijali wal muslimati wa ahmada. Tidak ada fi'il mudhari. Karena memang tidak ada. Masuk. Bi Zaidin isim mufrad, war rijali jamak taksir, wal muslimati jamak nasali, wa ahmada ismul ladzi la yansarif. Fakullun min, maka setiap dari Zaidin war rijal wal muslimat mahfudun dijar. Wa alamatu qabdi al kasratu dhahiratu al akhir. Tanda jarinya kasroh nampak di akhirnya. Wa ahmada, sementara ahmada mahfudun aido dijar juga. Wa alamatu qabdihi al fathatu, tanda jarinya fathah. Niabatan al kasroh sebagai pengganti dari kasroh. Li'anna usmun la yansarif. Karena dia adalah isim yang tidak bertanwin. Kan dia adalah isim yang tidak bertanwin. Wa annal mudhari'a yujzamu bisukun. Dan bahwasanya fi'il mudhari dijazm dengan sukun. Malam yakun mu'tallal akhir. Selama dia tidak mu'tal akhirnya. Paham kan? Apa artinya tidak mu'tal? Tidak diakhiri oleh siapa? Alif, waw, ya. Nah contoh, lam yadrib Zaidun fayadrib. Fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Wa alamatu jazmihi as-sukunu ad-dhahiru ala akhirih. Paham? Dipahami ini? Alhamdulillah. Fa in kana mu'tallal akhiri. Kalau dia mu'tal akhir, juzima majhul. Ya, diharokati itu karena yang samar itu diharokati. Juzima bihadfi harfil illah, dijazm dengan penghilangan huruf illah. Ala khilafil asal, berbeda dengan asalnya. Asalnya seharusnya sukun. Iya kan? Tapi dia khususnya mu'tal akhir dengan penghilangan huruf illah. Nah contoh, lam yas'a Zaidun. Apa yang hilangkan itu? Alif. Fa yas'a fi'ilun mudhari'un majzumun bilam. Yas'a fi'il mudhari yang dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmi hadfu harfil illah. Alamat jazmnya adalah penghilangan huruf illah. Wa huwal alifu, yaitu alif. Niabatan anis sukun sebagai pengganti dari sukun. Apa dalilnya kalau alif yang hilang? Beliau katakan wal fathatul lati qablaha dalilun alaiha. Fathah sebelumnya itulah dalil atasnya. Fathah sebelumnya itulah dalil atasnya. Dipahami ini? Paham ya? Kita bisa selesaikan ini? Selesaikan ya? Sedikit lagi. Iya? Karena supaya setelahnya langsung fi'il dan jenisnya, i'rabnya. Selesaikan? Yakin? Baik, alhamdulillah. Al-mu'rabatu bil huruf. Yang di-i'rab dengan huruf. Yang di-i'rab dengan huruf. Tadi kan harokat semuanya selesai. Qala walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa. Beliau berkata yang di-i'rab dengan huruf ada 4 juga. Jadi semuanya 8. Alamat i'rab semuanya 8. Yang di-i'rab juga semuanya 8. Selain itu mabni. Selain itu apa? Mabni. Qal beliau berkata, walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa. Yang di-i'rab dengan huruf ada 4 jenis. Tatniyatu 1 isim mutsanna, wa jam'ul mudzakkar salim 2 jamak mudzakkar salim, wal asmaul khamsah 3 asmaul khamsah, yang keempat wal af'alul khamsah dan af'alul khamsah, wa hiya yaf'alan wa taf'alan wa yaf'alun taf'alun wa taf'alin. Ini namanya af'alul khamsah. Fa amma tatniyatu, adapun mutsanna, faturfa'u bil alifi, maka dia dinasab dengan alif. Betul enggak itu? Betul, masa salah.
Iya, dirofa dengan alif. Wa tunsabu wa tukhfadu bil ya. Dinasab dan dijar dengan ya. Wa amma jam'ul mudzakkari salimu, adapun jama' mudzakkar salim fayurfa'u bil wawi. Maka dia dirofa dengan waw, wa yunsabu wa yukhfadu bil ya. Dinasab dan dijar dengan ya. Wa ammal asmaul khamsah. Adapun al asmaul khamsah faturfa'u bil wawi, maka dia dirofa dengan waw. Wa tunsabu bil alif, dinasab dengan alif. Wa tukhfadu bil ya, dijar dengan ya. Beda-beda kalau asmaul khamsah, karena bisa 3. Wa ammal af'alul khamsah, adapun af'alul khamsah faturfa'u bin nun, maka dirofa dengan nun, maksudnya subutun nun. Dengan tetapnya apa? Nun. Wa tunsabu wa tujzamu bihatfiha. Dinasab dan dijazam dengan penghilangan nun. Mudah sekali kalau ini. Alhamdulillah. Hanya kesimpulan. Akul saya katakan. Al-qismul ladhi yurabu bil hurufil arba'ah. Jenis yang dirob dengan huruf yang 4. Wahyal alif wal waw wal ya wan nun. Yaitu alif, waw, ya dan nun. Arba'atu asya. Ada 4 perkara. Al-awwal al-mutanna. Yang pertama isim mutanna. Wa hukmu, hukumnya ayurfa bil alifi, dia dirofa dengan alif, niabatan ini dhammas, niabatan ani dhammati sebagai pengganti dari dhamma, wa yunsabu wa yujarru bil ya, dinasab dan dijar dengan ya, al maftuh ma qablaha, yang difathah sebelumnya, al maksuru ma ba'daha, yang dikasr setelahnya. Niabatan anil fathati sebagai pengganti dari fathah, wal kasroh sebagai pengganti dari fathah dan kasroh. Maksudnya ketika nasab dia sebagai pengganti dari fathah, ketika jar dia pengganti dari kasroh. Itu maksudnya. Nah contoh, ja'as sodiqoni, ini rofa. Wa ra'aitu sodiqoini, nasab. Wa maratu bis sodiqoini, ini ketika di jar. Asal yang kedua, jam'ul mudzakkar salim, jam mudzakkar salim. Wa hukmuhu, dan hukum jam mudzakkar salim ayurfa bil wawi, dirofa dengan waw, niabatan dari dhamma sebagai pengganti dari dhamma, wa yunsab wa yujar, dinasab dan dijar bil ya dengan ya, al maksuru ma qablaha, yang dikasro apa yang sebelumnya, al maftuhu ma ba'daha, yang di fathah apa setelahnya. Niabatan anil fathah wal kasroh, sebagai pengganti dari fathah dan kasroh. Maksudnya sebagai pengganti dari fathah ketika nasab dan sebagai pengganti dari kasroh ketika jar. Dipahami kan? Nah contoh, ja'az zaiduna, ini ketika rofa. Wa ra'aitu zaidina ketika nasab. Wa marartu bi zaidina, ini ketika apa ini? Jar. As-salit yang ketiga, al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Wa hukmuha, dan hukumnya anturfa bil wawi, dirofa dengan waw. Niabatan dari dhammah sebagai pengganti dari dhammah. Wa tunsabu bil alifi, dinasab dengan alif. Niabatan al fathah sebagai pengganti dari fathah. Wa tujarru, dan dijar bil ya dengan ya, niabatan anil kasroti sebagai pengganti dari kasro. Nah contoh, jabuk, ini rofa. Wa ra'aitu abak, ini nasab. Wa marartu bi abik, ini ketika apa ini? Jar. Arabi yang keempat, al-af'alul khamsah, wa hukmuha, dan hukumnya anturfa'a bi thubutin nun, dirofa dengan tetapnya nun, niabatan ani dhamma sebagai pengganti dari dhamma, wa tunsoba atau ke turfa'a. Ulangnya, wa tunsoba wa tujzama bihatfiha, dinasab dan dijazam dengan penghilangannya, niabatan anil fathati was sukun, sebagai pengganti dari fathah ketika nasab dan sebagai pengganti dari sukun ketika apa? Ketika apa? Jazm. Nah contoh, az-zaidani yakumani, yang mana? Yakumani. Walan yakuma, walam yakuma. Lihat, sama semua kan? Ketika dirofa saja yang beda. Walhasilu, kesimpulannya, mimma taqaddama, dari apa yang telah lewat, anna alamatil i'rabi arba'asyarata alamatan. Tanda i'rab itu kalau dijumlah semuanya ada 14 tanda. Kalau dihitung satu-satu kan ada 14 tanda. Minha arba'atun usulun. Di antaranya ada 4 asal. Wahya dhammatul lirofa. Betul kan? Dia adalah dhamma untuk rofa. Wal fathatul nasab, fathah untuk nasab. Wal kasratul lil jar, kasr untuk jar.
wasukun lil jazm, sukun untuk jazm. Wa asyaratun furu'un naibatun an hadil usul. Dan ada 10 cabang sebagai pengganti dari asal ini. Salatun tanubu anid dhammah. Ada 3 pengganti dhammah. Ka alamat dhammah, alamat rofa kan 4. Berarti 1 asli, 3 apa? Pengganti. Wahyal waw wal alif wan nun atsabita. Yaitu waw, alif dan nun yang tetap. Tempat-tempatnya sudah lewat. Wa arbaun anil fathah. 4 untuk fathah karena alamat nasab 5. Alamat nasab ada berapa? 5. Berarti 1 asli, 4-nya apa? Pengganti. Wal alif wal kasro wal ya wan nunil mahdhufah. Alif, kasro, ya, nun yang dihilangkan. Sudah lewat juga tempat. Watnatan anil kasro. 2 sebagai penggantinya kasro. Karena alamat khafat berapa? 3. 1 asli yaitu kasro. 2-nya apa? Penggantinya. Wahumal ya wal fathah. Yaitu ya dan fathah. Tempatnya sudah lewat rinciannya. Wa wahidatun anis sukun. 1 pengganti dari sukun. Karena alamat jazm ada berapa? 2. Pertama sukun, yang kedua adalah penggantinya sukun. Apa itu? Wahyal hadfu, dan dia penghilangan. Cuman penghilangan ini ada 2 bentuk. Ada penghilangan huruf illa dan ada penghilangan siapa? Nun. Waqad taqaddama tafsilu dzalika kulli waqad taqaddama tafsilu dzalika kulluhu ma'al amthilati. Dan telah lewat tafsil rincian dzalika hal itu seluruhnya ma'al amthilah bersama contoh. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dan hanya segala pujian hanya milik Allah yang dengannya sempurna segala kebaikan. Paham kan? Artinya kita sudah selesai dari tahap yang ini. Setelah itu tinggal tahap terakhir, mengenal penyakit. Paham ya? Belum memulai dengan penyakitnya fi'il mudhari. Penyakit nasab dan penyakit apa? Jazm. Dipahami ini? Setelah itu akan masuk di bab marfu'at, setelah marfu'at mansubat, setelah mansubat majrurat, setelah majrurat ismul ladzi lan sharif, setelah itu tamat. Nah, dipahami ini kan? Alhamdulillah.